Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 28 Juli, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk berbalik dari segala kejahatan dan mampukanlah kami untuk semakin setia kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 36 sampai 43. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini mengenai perumpamaan lalang di ladang menjelaskan adanya unsur kejahatan yang ada dalam dunia ini. Ladang yang awalnya ditaburi benih baik, ternyata di tengah-tengahnya bisa muncul tumbuhan yang mengganggu benih baik itu. Dijelaskan bahwa penabur benih baik ialah Tuhan Yesus, Sang Anak Manusia. Selanjutnya, tergantung dari situasi dan keadaan ladang itu sendiri, yang disamakan dengan keadaan dunia tempat benih baik itu ditebarkan. Apakah cukup subur, dipupuk, disirami, dirawat, dan lain sebagainya? Benih yang baik yang ditanam oleh Yesus itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Penjelasan tentang perumpamaan ladang yang ditumbuhin ilalang tentu bisa menjadi bahan permenungan yang berguna untuk hidup beriman kita. Kalau kita cermati, jelas bahwa situasi di sekitar kita diwarnai oleh dua unsur yang bisa dikategorikan unsur baik dan unsur buruk atau jahat. Kita pun menjadi maklum apabila kita sebagai orang beriman perlu selalu mencari benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak
kerajaan Allah. Namun kadang tidak begitu mudah untuk membedakan dan memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik itu. Pemikiran, pemahaman, dan keinginan kita bisa mengaburkan keduanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan merenungkan tentang yang baik dan yang jahat, hari ini gereja memperingati Santo Alfonsus Ligori, pendiri Tarekat Redemptoris atau Sang Penebus. Sebagai advokat yang cemerlang, akhirnya ia menjalani panggilan sebagai imam dan akhirnya diangkat menjadi uskup. Tulisan-tulisannya memberikan banyak masukan dan renungan tentang moral, membedakan mana yang baik, yang harus terus dikembangkan dan dipupuk, dan mana yang tidak baik, yang jahat, yang harus diperangi dan dijauhi. Hal ini diterapkan untuk para imam keuskupannya, dikhotbahkan secara menarik sehingga banyak pendengarnya yang bertobat dan kembali menjadi anak-anak kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun semua diundang untuk mengarahkan seluruh usaha kita menemukan benih-benih yang baik itu dan mengembangkannya semaksimal mungkin agar membuahkan perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah dan sesama. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinarmu, walau kini hatiku sepi, ku percaya Dikau di hati. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu, dalam Dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.